Ya, cara masuk rumah orang. Nah, kalau masuk rumahnya orang, perhatikan sandal, sepatu yang kita pakai kita lepas dan naruhnya yang rapi. Jangan sampai acak-acakan, terbalik-balik, apalagi sandalnya yang punya rumah kita injak-injak. Wah, itu juga tidak terkesan profesional, nanti orangnya bisa marah dan tidak closing. Ya. Oke, cara duduk. Nah, perhatikan cara duduknya harus sopan, jangan sampai seperti ini ya. Atau yang perempuan kakinya diangkat seperti ini, wah ini bisa membuyarkan fokus presentasinya nanti ya. Oke, jadi cara duduknya yang tegap, yang bagus, yang sopan. Oke, duduknya jangan bersandar ya, kalau bisa tegap, boleh bersandar tapi tegap, jangan seperti orang malas. Nah ya, oke, ini, nah itu tadi kalau kita offline. Nah, kalau online bagaimana? Nah, kalau online seperti ini, misalnya lewat Zoom seperti ini atau video call, nah itu juga bisa ya, video call lewat WA, itu kita sapa. Hai, nah seperti saya tadi di awal, nah saya kan menyapa, selamat pagi. Nah, itu juga boleh ya menyapa supaya terjadi pencairan suasana. Itu untuk ice breaking ya, nanti juga saya jelaskan. Ya, yang pertama adalah menyapa dulu, bisa hai, bisa selamat pagi. Nah, seperti itu. Kemudian cara merespon. Nah, secara online kalau cara merespon bagaimana? Gunakan emoticon. Ya, seperti ini. Misalnya seneng, kemudian mau kangen, mau meluk, ya senyum, ya pakai emoticon. Ya, supaya orang bisa terlihat tertarik. Nah, enggak seperti jadi presentasi kita itu ada nyawanya gitu guys. Orangnya diajak interaksi. Nah, jadi tidak kesan membaca saja. Terus tidak ada emotikonnya seperti ini, orang juga kadang tidak tertarik. Ya, oke. Body language. Nah, ini juga diperlukan saat kita presentasi ya guys. Body language ini juga sangat diperlukan. Nah, bagaimana cara berjabat tangan? Nah, dulu sebelum ada pandemi, cara berjabat tangannya seperti ini. Tapi sekarang pandemi, banyak virus, berjabat tangannya jangan seperti ini. Nah, seperti ini aja ya. Atau nggak usah sampai ditemukan. Yang penting ya seperti itu. Ya, oke. Kemudian online dan offline ini bisa dilakukan sama ya. Yang pertama adalah tatapan mata. Saat kita presentasi online seperti ini maupun offline itu tatapan mata kita itu juga harus tertuju kepada orang yang kita ajak berbicara. Coba bayangkan guys, kalau kita ngomong terus kita nggak menatap orang yang kita ajak berbicara. Seperti di ruangan Zoom ini aja. Misalnya saya nyampaikan materi ini, tapi saya sambil ngomong sama orang lain. Ya, gimana? Ya, pada saya nyampaikan materi, tapi saya ambil ngomong sama orang lain. Kira-kira peserta yang ada di ruangan Zoom ini yang dirasakan apa guys? Nah, tentunya yang dirasakan kan rasa nggak enak, kemudian seperti nggak diperhatikan, ya kan? Tapi kalau saya betul-betul memperhatikan audiens, walaupun hanya virtual seperti ini, orang itu merasa dihargai. Ya, nah kalau offline juga seperti itu. Ketika Anda presentasi atau berbicara dengan orang, Anda harus tatap matanya. Ya, tatap matanya seperti ini. Jangan sampai kita ngobrol sama orang, tapi tatapan kita malah ke orang lain. Kita ngobrolnya sama sibuk, tapi fokus kita ke yang lain. Itu juga orang merasa tidak dihargai. Ya. Nah, saat presentasi online maupun offline, gerakan tangan dan mimik muka ini perlu. Ya, kalau online Anda gerakan tangannya ya seperti saya tadi jelaskan kan juga pakai gerakan-gerakan tangan guys, tidak hanya diam saja. Nah, kemudian gerakan tangan kalau online ini juga kita bisa gerakan kursor seperti ini. Nah, supaya audiens itu bisa lebih fokus melihat kursor yang saya gerakkan. Ya, atau gerakan tangan. Nah, seperti ini. Ya, ini Bu Florensi ya, lagi menggesip bisnis. Nah, ini lihat tangannya itu menunjukkan ke apa yang dia jelaskan. Jadi tangannya tidak hanya diam, tapi juga digerakkan, menunjuk apa yang sedang dia jelaskan. Jadi orang itu bisa fokus kepada yang dijelaskan. Ya, mimik wajahnya. Nah, ini menjiwai guys. Apa yang dikerjakan ini menjiwai banget. Ya, mimik wajahnya. Nah, tatapan matanya, ya melihat orang yang diajak berbicara. Jangan sampai kita menjelaskan tatapan matanya ke ini
ke BG Tools-nya aja, ke alatnya saja, orangnya nggak dilihat, nunduk aja, Pak. Ini Pak, kalau kita apa itu berada di kuadran E, Pak, ini employee, Pak. Nah, orang kita nggak lihat orangnya, tapi kita lihat bukunya terus, itu juga nggak bagus ya, orang kurang tertarik. Nah, kalau belum hafal gimana Pak presentasinya? Nggak apa-apa, kita lihat bukunya, lalu kita lihat orangnya. Kita lihat bukunya, kita lihat orangnya. Jadi jangan lihat bukunya terus. Nah, seperti Bu Florensi ini kita lihat. Nah, dia nunjukkan bukunya, tapi tatapannya ke yang di presentasi. Ya, oke, posisi tubuh. Nah, lihat, kalau orang itu berdiri, nah, kita harus sama berdiri jelasinnya. Kalau orangnya duduk, kita juga harus duduk. Kenapa? Coba bayangkan ya teman-teman. Kalau misalnya prospek kita berdiri, terus kita jelasinnya duduk. Nah, kan tidak enak. Orangnya juga melihat kita menunduk gini kan tidak enak. Atau orangnya duduk, kita jelasinnya berdiri. Nah, terkesan tidak enak juga. Tapi kalau orangnya duduk, kita jelasinnya juga sambil duduk. Orangnya berdiri, kita jelasinnya juga sambil berdiri. Nah, seperti gambar ini ya. Oke, posisi tubuh. Nah, kemudian jangan membungkuk, harus tegap. Ya, seperti itu. Ya, posisi tubuh. Kalau misalnya offline dalam ruangan, itu juga jangan berdiri di satu titik saja, tapi beberapa saat Anda bisa berpindah ke tempat yang lainnya. Beberapa saat lagi Anda juga bisa bertempat ke tempat lainnya. Tapi jangan terlalu sering. Wah, mondar mandir seperti setrika, itu pun juga nggak bagus ya. Nanti orang bingung ya. Nah, kemudian kalau offline, misalnya Anda presentasi, kemudian nampilkan layar, slide, PowerPoint di layar, Anda juga bisa nunjuk tangan Anda di slide yang Anda tampilkan itu. Ya, oke. Ya, sekarang adalah teknik bicara saat kita presentasi. Teknik bicara ini sangat diperlukan sekali. Yang pertama adalah intonasi suara. Nah, kalau kesannya cuma baca, flat, datar, orang juga tidak tertarik. Intonasi suaranya harus ada, naik turunnya itu harus ada, penekanannya harus ada, jedanya harus ada. Nah, kemudian juga harus antusias. Antusias itu tidak berarti teriak-teriak, guys. Tapi antusias itu ada penekanan-penekanan pada sesuatu hal yang mau ditekankan. Itu juga namanya antusias. Ya, kecepatan bicara ini juga harus diperhatikan. Karena kalau kita terlalu cepat, orang nggak paham. Tapi kalau terlalu lambat, orang juga bosen dan ngantuk. Ya, penekanan. Nah, nanti saya kasih contoh, guys, cara presentasi penekanan itu bagaimana. Pemilihan kata-kata. Nah, ini juga harus diperhatikan. Contoh, hindari kata-kata downline. Nah, kalau kita prospek orang baru atau presentasi orang baru, dia belum tahu HDI kan, dia belum join HDI kan, hindari kata-kata yang tidak umum. Misalnya downline. Nah, itu jangan Anda pakai. Upline, itu jangan Anda pakai. Tapi Anda lebih bagus pakai rekan kerja, rekan senior saya. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya hindari kata-kata join. Nah, tapi lebih bagus bermitra. Nah, seperti itu ya. Pilihan kata-katanya harus bagus ya. Penjiwaan. Nah, seperti tadi kita harus menjiwai. Misalnya nanti ada namanya 3 cerita closing ya. Itu saat Anda cerita, itu Anda menjiwai seakan-akan Anda itu mengalami betul-betul. Nah, sehingga prospek Anda itu juga sampai, oh iya ya, oh iya ya, banyak orang yang seperti itu. Oh iya ya. Nah, ini ya guys, penjiwaan ini sangat perlu ya. Nah, ini Pak Leon ini menjiwai audien ini sampai audiennya mau mengikuti instruksinya Pak Leon, mengangkat tangan. Ya, ini menjiwai banget. Oke, ya. Nah, kalau kita presentasi itu yang paling agak efektif itu adalah video call atau lewat Zoom seperti ini. Nah, atau kalau ketemu online Zoom seperti ini fasilitasnya gratis ya. Zoom itu bisa gratis 40 menit, tapi cuma 40 menit terputus. Tapi kalau yang berbayar itu bisa lama. Atau kalau nggak bisa Zoom, Anda juga bisa presentasi dengan cara video call. Nah, tapi yang paling enak Zoom seperti ini. Kita bisa nampilkan PowerPoint-nya. Ya. Kalau kita presentasinya cuma chattingan, itu nyawanya tidak ada, guys. Orang kurang tertarik, tingkat closingnya rendah. Tapi lebih bagus itu Zoom seperti ini. Kalau
tidak bisa diajak Zoom, ya video call. Kalau tidak ada video call, yang terakhir telepon. Nah, minimal telepon itu bagus karena dengan telepon itu intonasi suara kita, antusias kita, kecepatan bicara kita, penekanan kita itu juga bisa terlihat oleh prospek. Prospek juga bisa tertarik loh, walaupun cuma lewat telepon. Nah, tapi lebih bagus lewat Zoom seperti ini. Ya, tatap muka atau ketemu langsung secara offline. Itu lebih bagus. Personal touch-nya dapat. Nah, ya, tapi kalau cuma chattingan enggak ada nyawanya, guys. Tingkat closing-nya rendah, ya. Oke, penguasaan materi. Nah, ini yang menentukan tingkat closing tinggi itu juga penguasaan materi. Termasuk tadi di awal persiapan mental itu harus percaya diri. Nah, salah satunya meningkatkan kepercayaan diri itu Anda harus menguasai materinya. Nah, penguasaan materi itu yang pertama adalah ice breaking. Nah, saat online tadi kan harus nyapa. Nah, itu termasuk merupakan ice breaking. Selamat pagi, halo, ya, assalamualaikum misalnya. Nah, itu namanya ice breaking. Nah, ketika ice breaking, Anda juga bisa membahas tentang hal-hal sebelum yang kita presentasikan. Nah, misalnya saat Anda tadi masuk ke rumahnya orang, ini kalau ketemu orang langsung ya, offline. Anda masuk ke rumahnya orang. Nah, itu misalnya halamannya seperti apa, ini bisa Anda jadikan ice breaking. Misalnya halaman rumahnya banyak bunga-bunga yang bagus. Wah, Bu, bunga-bunganya bagus banget ya. Siapa, Bu, yang ngatur, Bu? Oh, saya sendiri. Oh, luar biasa, Bu. Iya, untuk ngisi hari-hari daripada kosong saat pandemi. Nah, wah, luar biasa Ibu, pinter ya. Dipuji. Orang itu kalau dipuji senang. Nah, kalau senang, oh, itu mendongkrak tingkat closing Anda. Ya. Terus misalnya, nah, ice breaking ini juga bisa juga langsung ke prospecting. Nah, misalnya Anda melihat di ruang tamu saat nunggu orangnya datang, Anda dipersilakan masuk. Saat di ruang tamu Anda melihat foto keluarga, Anda bisa jadikan ice breaking dan prospecting. Oh, ini yang pertama ini sudah wisuda ya Bu ya. Nah, jurusan apa Bu kuliahnya, di mana? Nah, itu ice breaking sekalian prospecting juga. Nah, terus Anda bisa tanya, oh yang kedua ini kelas berapa Bu? Oh masih kuliah juga semester 1. Oh di mana? Saya kepengennya sih dia kemarin kuliah di luar negeri. Wah, oh sekarang di luar negeri, iya di luar negeri berarti biayanya banyak betul. Nah berarti kita bisa masuk ke bisnisnya. Ya, oke, kemudian nah ini ya, ice breaking dan prospecting, keadaan di dalam rumah, koleksi foto dan lain-lain. Halaman rumahnya seperti tadi yang saya sampaikan, anggota keluarga. Nah, kemudian bisa juga saat ice breaking itu kita mencari kesamaan. Ya, misalnya oh sama Bu, anak saya juga kuliah di luar negeri nih, dan biayanya itu besar sekali Bu. Dan saya beruntung sekarang saya sudah kerjasama dengan perusahaan asing yang mendongkrak ekonomi keluarga saya. Nah, jadi saya nggak kesulitan mendanai anak saya yang kuliah di luar negeri. Loh, bisnis apa? Nah, kalau sampai dia tanya bisnis apa, itu kesempatan Anda untuk melanjutkan presentasi Anda. Tapi cari kesamaan ini jangan disama-samakan yang Anda tidak. Anak Anda tidak kuliah di luar negeri terus disamakan. Anak saya juga kuliah di luar negeri, jangan. Tapi cari yang sama. Ya, misalnya, oh Ibu asli mana sih? Oh saya asli suku misalnya Jawa. Oh sama Bu, saya juga dari Jawa. Nah, kalau ada kesamaan seperti itu langsung akan terasa dekat. Nah, misalnya, tapi kita bukan orang Jawa Pak, yang ngomong, oh Bu, teman-teman saya banyak Bu yang Jawa. Nah, pokoknya cari kesamaannya. Ya, karena kalau sama itu terasa dekat. Ya, kemudian new normal online ya, menyapa dan harapan seperti saya tadi di awal, semoga Anda semua dalam kondisi sehat. Nah seperti itu ya. Oke, cari kesamaan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Bagaimana cara menguasai materi? Nah misalnya gesit produk dan gesit bisnis, caranya bagaimana? Nah termasuk closing ya. Penguasaan materi itu gesit produknya harus menguasai, gesit bisnisnya harus menguasai, dan cara closingnya juga harus dikuasai. Ya, file gesit produk dan gesit bisnis itu Anda bisa download di webnya BG ya, www.breakthroughgeneration.com. Nah, bisa ada download di sini. Nah, bagaimana caranya menguasai materi? Yang pertama adalah Anda mendengar dulu. Mendengar orang melakukan gesit.
mendengar orang presentasi lewat online. Saat mendengar, Anda juga mencatat apa yang diomongkan presenternya. Nah, kalau di komunitas kita Breakthrough kan kita ada acara open house HDI ya, atau business from home. Nah, itu adalah gesit produk dan gesit bisnis, itu presentasi. Nah, Anda hadir, Anda lihat, Anda dengar, dan Anda catat kata-kata presenternya itu yang diomongkan apa aja, Anda catat. Nah, oke, seperti ini ya. Setelah itu Anda role play gesit produk maupun role play gesit bisnis dengan siapa? Dengan mentor Anda. Role play itu Anda presentasi mentor Anda presentasi upline Anda seakan-akan mentor atau upline itu yang mau diajak bergabung. Ya. Kemudian kalau Anda sudah role play, jangan takut, langsung take action, lakukan presentasi. Tapi tetap minta pendampingan upline. Nah, jadi kalau ada macetnya, upline backup. Ya, jadi Anda bisa cepat, bisa. Nah, titik-titik closing. Nah, titik-titik closing ini artinya apa? Artinya di titik-titik closing ini harus diberikan penekanan agar prospek tertarik. Nah, ya, diberikan penekanan agar prospek tertarik mau bekerja sama dengan Anda. Nah, contohnya titik closing di mana? Nah, seperti ini. Saya tadi sampaikan kalau kita presentasinya itu tidak memahami, tidak menguasai materinya, presentasi kita itu cuma baca doang, tidak ada nyawanya. Kalau tidak ada nyawanya, orang bosen, boring, akhirnya tidak tertarik dan tidak closing. Nah, jadi harus ada nyawanya. Supaya ada nyawanya, Anda harus menguasai materinya. Ya, cara menguasai materi bagaimana? Ya seperti tadi, dengar dulu, kemudian dicatat, role play. Nah, ya, kemudian seperti di awal tadi, intonasinya harus ada, penekanannya, jedanya, kecepatan bicaranya. Ya, contoh seperti ini, saya kasih contoh ya. Ya, Bapak atau Ibu, saat ini saya bekerja sama dengan perusahaan HDI. Nah, HDI dimulai pada tahun 1986, dimulai di Singapura, berkembang di 6 negara. Masuk di Indonesia itu tahun 1993. Jadi HDI ini Bu, di Asia itu sudah 34 tahun. Nah, sedangkan masuk Indonesia sendiri sudah 27 tahun. Ini menandakan bahwa HDI ini sudah teruji dan tahan krisis. Nah, ada penekanannya di sana, ditanamkan ke orang bahwa bisnis ini bisnis bagus, perusahaannya ini perusahaan besar, tahan krisis. Nah, sampai orang itu paham, oh iya ya, masuk di mindsetnya mereka. Nah, 6 negara itu adalah Malaysia, Hong Kong, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, ini Bu, kantor kita ini, gedung pusat kita di Menteng, Jakarta. Nah, ini untuk bangun gedungnya ini, Bapak atau Ibu, ini menghabiskan dana sekitar 1,3 triliun. Nah, kalau pengusahanya saja, ownernya saja mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk bangun gedungnya, bangun kantornya, berarti bisnisnya itu besar. Kalau bisnisnya nggak besar, nggak mungkin ownernya mau mengeluarkan uang sebesar itu. Nah, jadi ada penekanannya di mana orang-orang itu bisa tertarik. Nah, ini namanya titik closing. Ya, seperti itu. Bedakan kalau saya cuma begini. Ya, Bapak Ibu, saya sekarang kerjasama dengan HDI. HDI dimulai di Singapura pada tahun 1986. HDI berkembang di 6 negara. Masuk Indonesia tahun 1993. Nah, 6 negara itu adalah Malaysia, Hong Kong, Filipina, Singapura, masuk Indonesia tahun 93, dan kantor pusatnya di Menteng, Jakarta. Nah, kalau kita jelasinnya cuma baca, datar seperti itu, orang bisa boring dan bosan. Tapi kalau kita kasih penekanan, kita kasih jeda, intonasi bicaranya naik turunnya ada, itu orang bisa tertarik. Ya, oke, ya seperti itu ya guys. Ya, atau jelasinnya terlalu cepat. Nah, kalau ternyata cepat orang juga nggak paham. Nah, contohnya cepat itu gimana? Nah, ini titik closing, tapi jelasinnya cepat. Perkembangan HDI di Indonesia didirikan tahun 1993, Harmoni Dinamik Indonesia dengan tagline Live Learn Love. Wah, oh cepat, nggak ada jedanya, orang juga nggak paham. Ini ngomong apa orangnya? Ya, nah jadi ini titik-titik closing kepedulian HDI dengan visi 2010. Kita punya sekolah gratis untuk anak-anak yatim piatu dan tidak mampu. Kasih penekanan di sini. Nah, titik-titik closing. Nah, ini mengapa produk HDI yang terbaik ini juga merupakan titik closing. Kasih penekanannya di sini. Ya. Nah, HDI tidak hanya berhenti di situ, tapi kita sudah terakreditasi oleh Badan POM RI, ada sertifikat halal dari MUI,
ada sertifikat halal dari Ivanca Amerika, ada sertifikat halal dari New Zealand, bahkan, nah, kasih penekanan, bahkan 17 produk ADI sudah terdaftar di MIM. Ini menunjukkan produk ADI sudah teruji dan sudah teruji secara klinis. Wah, jadi kasih penekanan-penekanan di titik closing ini. Ya, banyak sekali ya titik closingnya. Kemudian kasih penekanan di 4-star, produk unggulan yang lagi viral. Nah, ya, kemudian ada produk skincare-nya, kecantikannya, ada setrika wajahnya, kasih penekanan-penekanan di sini, ya. Ya ini, nah ini kalau tadi penekanan-penekanan tentang produk, tentang company profile, ini penekanan tentang bisnis. Nah, di sini Anda harus paham betul-betul di mana saat presentasi itu Anda tanamkan ke orang. Di sini kita menggiring pikiran orang supaya mereka terbuka dan mau menjalankan bisnis HDI. Nah, kasih penekanannya, kasih intonasinya, jangan cuma sekedar baca PowerPoint. Nah, seperti ini. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa produknya bagus. Kalau produknya bagus, berarti bisnisnya pasti jalan, Bu. Apalagi saat ini, produknya lagi viral, dibutuhkan banyak orang. Nah, saat ini, banyak mereka-mereka yang terkendala dari segi penghasilan, ekonominya merosot karena pandemi. Nah, banyak orang yang perlu penghasilan tambahan. Nah, mereka perlu alternatif solusi untuk meningkatkan penghasilannya. Nah, ini, kasih penekanan-penekanan di sini. Ketika Anda kasih penekanan di sini, Anda bisa membuat mereka paham, maka orang itu mau closing dan mau menjalankan bisnisnya. Jadi kalau presentasi, jangan cuma gesit produk saja, jangan cuma jelasin produk saja, tapi jelaskan juga bisnisnya. Nah ini, flyer-flyer ini adalah open mind, menggiring orang, supaya orang itu pola pikirnya terbuka dan mau menjalankan bisnis. Ya. Nah, ini jelaskan juga tentang tentang JOS, apa saja manfaatnya untuk ikut JOS supaya orangnya juga mau mengikuti program JOS. Ya, salah satunya kita bisa punya aset senilai 1 miliar atau penghasilan pasif senilai minimal 10 juta per bulan. Nah, jelaskan tentang potensi penghasilannya juga, bahwa di HDI modalnya minimal, modalnya kecil, tapi bisa punya penghasilan yang unlimited income, bisa punya penghasilan ratusan juta per bulan. Ini harus Anda sampaikan dan Anda kasih penekanan di sana. Nah, ini titik-titik closing. Orang-orang suksesnya di komunitas BG. Nah, ini juga titik closing. Dari berbagai background ada. Dari yang profesional, dokter, bahkan yang lulusan SD, Pak atau Bu, bisa sukses di HDI. Nah, kalau yang lulusan SD aja sukses, bisa sukses, berarti bisnis ini mudah. Saya yakin dan percaya, Bapak dan Ibu pun juga bisa sukses. Nah, kasih harapan. Ya, oke. Ya, dari berbagai background, nah, semua bisa sukses. Nah, termasuk ini titik closing kata orang-orang kaya di dunia. Nah, ini Anda harus paham di sini. Ketika Anda paham di sini, Anda bisa bangga memiliki bisnis multi level marketing, terutama bisnis HDI. Nah, tadi persiapan mental tadi, ya harus punya kebanggaan. Ini loh kebanggaannya. Orang-orang kaya itu di dunia itu membuat buku-buku tentang MLM, dan mereka mengatakan bahwa bisnis MLM itu bisnis yang sangat dahsyat sekali. Nah, oke. Nah, setelah kita presentasi, jangan lupa di closing. Nah, banyak entrepreneur presentasinya bagus, mantep, intonasinya luar biasa, tapi lupa tidak mengclosing. Nah, akhirnya ya kita cuma jadi penyiar radio saja, pembawa berita saja, karena tidak berani mengclosing. Cara closingnya bagaimana? Kalau offline, langsung minta KTP. Pak atau Bu, boleh pinjam KTP-nya. Kalau orangnya langsung ngasih KTP, itu 50% orangnya sudah tertarik dan bisa jadi orangnya join. Tapi kalau orangnya tanya, buat apa? Nah, berarti orangnya masih takut-takut itu. Nah, Anda tenangkan dulu, oh enggak apa-apa Pak atau Bu, hanya untuk data saja. Untuk memudahkan kalau sewaktu-waktu Bapak atau Ibu bergabung. Nah, ini kalau offline ya, pinjam KTP atau minta KTP. Kemudian kalau sudah dipinjami KTP, Anda atau dia suruh ngisi formulir pendaftaran sama suruh tanda tangan. Loh, saya kan belum mau join. Oh, enggak apa-apa, Bu. Nanti formulirnya bisa Ibu bawa. Kalau Ibu sewaktu-waktu mau bergabung, untuk mempermudah Ibu kalau bergabung, bisa langsung dibawa ke stokis formulirnya. Nah, kemudian minta tanda tangan, fotokopi
KTP ataupun lembar buku banknya sekalian supaya tidak kerepotan nanti kalau ada bonus orangnya mau aktif ya. Kalau ada fotokopi KTP minta fotokopi KTP, kalau tidak ada foto KTP-nya bisa difoto ya. Kemudian tawarkan produk-produk paket. Nah, suruh milih paketnya yang mana, paketnya mau dikirim kapan ya. Mau satu paket apa 2 paket, kasih pertanyaan tertutup, jangan tanyanya gini, ibu mau bergabung apa enggak, jawabannya pasti enggak. Ibu mau beli paket atau enggak, jawabannya pasti enggak. Tapi tanyakan dengan pertanyaan yang tertutup, ibu paketnya mau ambil yang mana, mau beli 1 apa 2 bu, sekalian untuk orang tuanya ya, iseng-iseng untuk balas budi sama orang tua. Nah seperti itu. Tapi kalau kelihatan tangga tua nggak punya uang, masih berat beli paket, coba di closing ya, di open mind ulang atau ditawarin salah satu produk untuk pakai. Kalau salah satu produk pun dia masih terasa berat, nggak ada uang, ya minimal di closing member 160.000 atau 50.000 yang promo. Nah, kalau orangnya tertarik, Anda bisa registrasikan secara online, guys. Baik kita presentasinya online seperti ini lewat Zoom ataupun presentasinya secara offline, itu kalau orangnya tertarik langsung kita registrasi secara online di depan dia. Kenapa? Karena ketika kita registrasikan dia secara online di depannya dia, maka mindsetnya dia, oh iya bisnis ini mudah ya. Jadi kalau saya ketemu orang langsung, saya sudah presentasi, saya langsung, Bu, boleh pinjam KTP-nya. Nah, kalau dikasih, Bu, sekalian daftar ya. Ibu saya registrasikan secara online ya. Nah, langsung saya registrasikan online di depan dia. 5 menit selesai. Nah, Ibu langsung ambil paket ya. Paketnya mau pilih yang mana, Bu? 1 paket apa 2 paket? Langsung kalau dia mau, kita belanjakan dia di store. Nah, itu menunjukkan bahwa oh ya mudah ya, nggak perlu ke stokis, nggak perlu packing barang. Barangnya sudah di packing diantar dari stokis terdekat. Wah, kalau kita bisa menunjukkan seperti itu, orangnya sangat tertarik dan bisa closing ya guys. Nah, ini ya setelah registrasi online kita ajari dia untuk belanja di store. Wah, kalau nanti prospekan Anda tertarik, Anda registrasikan online, Anda belanjakan di store, dia tertarik, wah mudah ini. Akhirnya dia menggulirkan ke prospekannya lagi, ke domainnya lagi, bisnis Anda bisa berkembang luar biasa. Nah, kemudian follow komunitas kami, ya, follow Instagram dari komunitas kami. Ya, @HDINatur. Oke, @HDINatur. Ini berisi tentang informasi tentang produk perlebahan HDI, sertifikasi, testimoni, dan lain-lain. Ya, kemudian Biskin Korea _ID ini berisi tentang informasi produk skincare, biskin, dan kesehatan kulit, sertifikasi, penghargaan, review, testimoni, dan lain-lain. Aset Academy ini berisi informasi tentang pelatihan berjenjang JOS. Breakthrough Leader ini berisi tentang BG dan aktivitas di berbagai daerah. Kemudian ada TikTok-nya juga di HDI Nature. Ya. Nah, websitenya Breakthrough juga ada www.breakthroughgeneration.com. Ya, YouTube-nya Breakthrough Generation. Jadi Anda bisa cari video-video tentang testimoni ataupun tentang bisnis itu di YouTube-nya Breakthrough Generation. Websitenya juga ada. Di website ini Anda bisa download file-file tentang training dan lain-lain. Ya, oke. Nah, untuk mendapatkan informasi terbaru dari Instagram kami, aktifkan notifikasi Anda. Caranya tekan bagian follow. Nah, tekan bagian following. Kemudian aktifkan, lalu pilih aktifkan notifikasinya ini. Ya, oke. Ya guys, do you want to be a great speaker? Ya, apakah Anda mau menjadi pembicara yang hebat? Kalau Anda mau menjadi pembicara yang hebat, maka Anda harus terus belajar. Ya, jam terbang itu akan mempengaruhi keahlian Anda. Jadi jangan takut untuk melakukan, tapi lakukanlah yang Anda bisa. Lakukan saja, jam terbang itu akan mempengaruhi. Dan jangan lupa, kalau Anda mau jadi pembicara yang hebat, Anda nanti bisa mengikuti SS Training, Sound Engineer and Speaker Training.
Ini biasanya diadakan oleh komunitas Breakthrough. Ya, nanti kalau ada info tentang training ini pasti disampaikan oleh mentor-mentor Anda. Oke, ya. Untuk mengakhiri training saya pada hari ini, saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita, guys. Nah, cerita apa? Nah, ada 2 ekor burung pipit yang memadu kasih. Wah, burung pipit ini biasanya kalau kawin itu ada musimnya, guys. Ada musim kawin. Nah, ternyata burung pipit ini terlambat kawinnya. Kalau terlambat kawin berarti bertelurnya nanti terlambat. Biasanya bertelurnya di lajang jagung. Kalau bertelurnya terlambat, nanti anaknya nggak bisa terbang, jagungnya sudah dipanen, anaknya bisa mati karena ditangkap orang kampung. Ya, singkat cerita, si ibu burung nggak mau kawin karena takut nanti si anak burung belum bisa terbang, jagungnya sudah dipanen, akhirnya ditangkap sama orang kampung. Tetapi si bapak burung meyakinkan si ibu burung, sudah, itu kita pikir nanti, yang penting kita kawin saja. Nah, akhirnya 2 burung pipit ini memadu kasih dan akhirnya kawin. Nah, betul. Akhirnya setelah kawin bertelur, menetas. Nah, karena kawinnya terlambat, sudah mendekati jagungnya dipanen. Nah, akhirnya si ibu burung ketakutan. Nah, iya kan Pak, gimana ini anak kita belum bisa terbang, tapi jagungnya sudah mendekati musim panen. Sudah, tenang saja. Yang penting kita pesan sama anak kita kalau pas kita jalan keluar cari makanan. Kita pesan sama anak kita kalau ada manusia datang suruh dengarkan. Manusianya ngomong apa? Wah, akhirnya saat bapak burung dan ibu burung ini pergi keluar selalu pesan sama anaknya, "Nak, nanti kalau ada manusia datang dengerin ya, manusia itu bilang apa." Nah, singkat cerita, ketika bapak burung dan ibu burung ini pergi, kemudian sorenya pulang, tanya kepada anaknya, "Nak, apakah ada manusia yang datang hari ini?" "Ada, Bapak sama Ibu." "Oh, siapa?" "Manusianya yang satu besar, yang satu kecil." Terus yang besar ngomong, "Besok kumpulkan tetangga-tetangga kita. Kita panen jagungnya besok." Nah, si ibu burung ketakutan. Nah, gimana ini Pak? Besok jagungnya sudah mau dipanen, anak kita belum bisa terbang. Tapi si bapak burung dengan santainya ngomong, "Belanda masih jauh, tenang saja, enggak apa-apa itu. Enggak usah pergi kita." Wah, besoknya bapak burung pergi lagi dan pesan lagi sama anaknya, "Kalau ada manusia datang, tolong sampaikan ke ayah." Dia ngomong apa? Wah, sore datang, "Gimana nak? Apakah ada manusia datang hari ini?" "Ada Pak." "Ngomong apa mereka?" "Yang besar marah-marah Pak, sama yang kecil." "Loh kenapa?" "Ternyata tetangga-tetangganya nggak ada yang datang Pak." "Oh, nggak ada yang datang, nggak ada yang mau bantu panen." "Oke, terus ngomong apa?" Nah, mereka ngomong, "Besok kumpulin saudara-saudara kita. Nggak usah ngandalkan tetangga-tetangga kita. Kita panen jagungnya dengan saudara sendiri saja." Wah, ibu burung kembali panik. Wah, tapi si bapak burung meyakinkan tidak apa-apa, Belanda masih jauh. Wah, akhirnya tetap seperti biasa, bapak burung sama ibu burung si pagi pergi tapi pesan sama anaknya, "Kalau ada manusia datang, tolong perhatikan betul-betul dia ngomong apa." Nah, kali ini bapak burung ibu burung datang dan tanya kepada anaknya, "Nak, apa ada manusia datang hari ini tadi?" "Ada Pak." Terus yang besar semakin marah-marah karena saudaranya tidak ada yang datang bantu panen. Terus akhirnya yang besar ngomong, "Ya sudah, kita tidak usah mengandalkan orang lain, tidak usah mengandalkan tetangga kita, tidak usah mengandalkan saudara kita. Kita panen jagung ini sendirian, kita sendiri yang panen." Nah, begitu melihat kata-kata ini, akhirnya si bapak burung mulai cemas dan nah saat ini waktunya kita pergi dari ladang jagung ini. Tapi anak kita belum bisa terbang. Pokoknya bagaimana caranya kita harus pergi dari ladang jagung ini. Akhirnya anaknya belum bisa terbang, dipaksa entah bagaimana caranya harus meninggalkan ladang jagung itu. Nah, selama di perjalanan si bapak burung pesan, selama manusia itu masih mengandalkan orang lain, nggak usah takut. Tapi kalau manusia itu sudah mengandalkan dirinya sendiri, disitulah saatnya kita takut. Nah, meaningnya dari cerita ini apa guys? Meaningnya, Anda harus segera mandiri. Anda harus segera bisa presentasi. Jangan mengandalkan upline Anda. Kenapa? Ya, kalau saya gambarkan seperti ini guys. Kalau saya gambarkan seperti ini. Ini upline Anda. Ini adalah Anda. Nah, kalau Anda tidak mandiri, Anda tidak segera bisa presentasi, Anda mengandalkan upline, Anda akan selalu minta tolong ke upline Anda untuk merekrut orang. Bisnis ini bukan bisnis motivasi, tapi bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Kalau Anda tidak bisa
presentasi, maka downline Anda akan menduplikasi Anda dan tidak mau belajar presentasi juga. Akhirnya ini yang presentasi upline. Anda mau rekrut orang lagi karena Anda tidak bisa presentasi, yang presentasi upline. Ini padahal mau berkembang, tapi dia tidak bisa presentasi, akhirnya duplikasi. Nah, ini tidak mau presentasi juga, tidak mau belajar presentasi juga, akhirnya mengandalkan upline untuk rekrut. Nah, akhirnya untuk bisa dapat orang di sini, ini yang presentasi ini juga. Untuk dapat orang di sini, ini yang presentasi di sini juga. Karena ini tidak bisa presentasi semua. Kira-kira upline Anda ini bisa setrum enggak, guys? Kalau semua yang presentasi, dia. Padahal upline Anda itu punya rekan kerja banyak. Nah, kalau misalnya upline Anda ini punya 7 jalur, 1 jalur dikasih waktu 1 hari, Anda kerja ketika ada upline. Nggak kerja kalau nggak ada upline, berarti 1 minggu Anda kerja cuma 1 hari. Kapan berkembangnya bisnisnya? Tapi kalau Anda segera mandiri, Anda lakukan duplikasi, Anda tidak mengandalkan upline, bisnis Anda akan cepat berkembang luar biasa. Bukan berarti upline tidak mau bantu. Tapi kalau Anda bisa mandiri dan downline Anda duplikasi bisa mandiri semua, wah, bisa bagi tugas. Upline Anda misalnya bantu yang ini, supaya ini dapat orang lagi. Terus Anda bisa presentasi, Anda bantu yang ini supaya ini bisa lagi. Kemudian yang ini bisa presentasi juga, dia bisa presentasi sendiri. Sehingga bisnis Anda bisa berkembang sangat luar biasa. Ya, seperti itu ya guys. Nah, untuk selanjutnya Anda bisa mengikuti training-training yang lain. Ya, jadi Anda bisa mengikuti training NEO, kemudian HTS, BP, dan PK. Oke. Yeah, you'll never know how high you can climb, and until you start climbing, just do it. Ya, oke. Anda tidak pernah tahu seberapa tinggi Anda bisa mendaki sampai Anda mulai mendaki. Ya, intinya apa? Lakukan saja. Jangan menunggu Anda bisa sempurna, jangan menunggu Anda perfect, tapi lakukan saja yang Anda bisa. Maka ketika Anda melakukan, ketika Anda take action, maka semakin lama jam terbang Anda, itu yang membuat Anda semakin profesional. Oke.